Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terlebih mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Kejadian pasal 39 ayat yang kedua. Demikianlah sabda Tuhan. Namun Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang berhasil. Ia tinggal di rumah tuannya, orang Mesir itu. Tema renungan saat ini adalah Tuhan menyertai di tengah perubahan. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perubahan seringkali menjadi hal yang menakutkan bagi banyak orang. Edwin Cole pernah berkata, Anda tidak tenggelam karena jatuh ke dalam air, kecuali Anda tetap tinggal di dalam air. Kalimat ini mengingatkan kepada kita bahwa masalah bukanlah pada perubahan itu sendiri, melainkan pada sikap kita ketika menghadapinya. Ketika seseorang sudah merasa nyaman, perubahan sering dianggap sebagai ancaman besar, seolah-olah langit akan runtuh. Akibatnya, banyak orang memilih bertahan dalam ketakutan daripada melangkah maju dengan iman. Contoh perubahan yang mengejutkan bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Misalnya, seorang karyawan yang tiba-tiba di PHK, seseorang yang dahulu hidup berkecukupan namun kini harus bergumul secara ekonomi, atau seorang anak berprestasi yang mengalami kegagalan akademik. Situasi seperti ini mudah membuat seseorang putus asa dan kehilangan pengharapan. Jika tidak berhati-hati, kita bisa terjebak dalam kesedihan dan tidak mampu melihat peluang baru yang Tuhan sediakan di balik perubahan tersebut. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kisah Yusuf mengajarkan kepada kita bahwa penyertaan Tuhan tidak bergantung pada situasi yang nyaman. Yusuf mengalami perubahan besar dalam hidupnya, dari anak kesayangan ayahnya menjadi seorang budak di Mesir. Namun Alkitab menegaskan bahwa Tuhan menyertai Yusuf, dan justru di tempat yang penuh keterbatasan itulah Yusuf menjadi orang yang berhasil. Penyertaan Tuhanlah yang membuat perbedaan, bukan keadaan lahiriah. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, seringkali Tuhan mengizinkan perubahan terjadi agar kita bertumbuh, belajar berserah, dan melihat kuasa-Nya dinyatakan dengan cara yang baru. Perubahan tidak selalu berarti kemunduran. Sebaliknya, perubahan bisa menjadi jalan menuju kemajuan dan pembentukan karakter. Ketika Tuhan membawa kita keluar dari zona nyaman, Ia tidak sedang meninggalkan kita, melainkan sedang menuntun kita menuju rencananya yang lebih besar. Jika hari ini kita sedang menghadapi perubahan yang tidak mudah, jangan tinggal dalam bayang-bayang masa lalu. Melangkahlah dengan iman dan percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bersama Tuhan, setiap perubahan
dapat menjadi pintu menuju masa depan yang penuh harapan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, mampukan kami untuk dapat menerima setiap perubahan yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya jika Engkau melepaskan kami dari kenyamanan kami, pekerjaan kami, Engkau sudah mempersiapkan sesuatu yang baru, yang lebih indah untuk masa depan kami. Penuhilah kami dengan roh kekuatan-Mu, agar apapun yang akan terjadi hari ini adalah perbaikan yang harus kami jalani untuk menggapai masa depan yang penuh harapan bersama dengan Engkau. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan bangkit berjuang. Kiranya Tuhan memberi kemampuan sehingga setiap kesulitan yang dialaminya dapat teratasi. Karena kami percaya bahwa Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk memberikan hikmat kepada para pemimpin dan pejabat pemerintahan. Berikanlah hati yang melayani masyarakat, jauhkan mereka dari tindakan menyalahgunakan jabatan, agar di dalam menjalankan tugasnya seturut dengan pimpinan Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam pimpinan-Mu. Sertai dan berkati apapun yang boleh kami kerjakan, sehingga dapat berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami kepada Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.